Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep integral dan penerapan integral. Tapi yang saya jelaskan hanya materi-materinya saja. Integral dalam kalkulus dikenal dua macam pengertian integral, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tertentu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Sedangkan integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses penerimaan luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Mengintegralkan suatu fungsi turunan f(x) berarti adalah mencari integral atau turunan antinya, yaitu fx. Proses mengintegralkan disebut integrasi. Bentuk umum integral dari fx adalah fx dx integral sama dengan fx ditambah k, di mana tanda adalah tanda integral. Fx dx adalah diferensial dari fx. Fx sendiri disebut integran, dx sendiri disebut diferensial. Fx adalah integral partikular. K adalah konstanta pengintegralan yang nilainya tidak tertentu. Dan yang terakhir, fx ditambah k merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Selanjutnya yaitu integrasi tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu horizontal negatif x dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan a dan x sama dengan b. Bentuk umum integral tertentu dan notasinya dibaca integral fx untuk rentang wilayah x dari a ke b karena a lebih kecil daripada b, maka a dinamakan batas integrasi dan b disebut batas atas integrasi. Nah, penerapan integral ini bisa diterapkan pada fungsi biaya. Nah, biaya ini juga terbagi lagi, ada biaya total, biaya marginal. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. Nah, selanjutnya ada di fungsi penerimaan. Sama seperti sebelumnya, di fungsi penerimaan ini juga penerapan integral ada penerimaan total dan penerimaan marginal, di mana penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal. Selanjutnya ada surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Terdapat diagramnya pula yang ada di PPT. Nah, dalam video ini juga saya akan menjelaskan tentang konsep matriks. Pengertian matriks atau vektor. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Unsur-unsur suatu matriks secara umum dilambangkan dengan notasi A, I, dan Z, di mana I menunjukkan baris, sedangkan J menunjukkan kolom. Matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom dinamakan matriks berorde M dikali N. Vektor adalah bentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom. Selanjutnya ada operasi matriks dan vektor, penjumlahan dan pengurangan.
Dua buah matriks hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila keduanya berorde yang sama. Jumlah atau selisih dua matriks adalah matriks baru akan menghasilkan sebuah matriks baru yang berorde sama yang unsur-unsurnya merupakan penjumlahan atau selisih unsur-unsur A dan B. Ada pula kaidah-kaidahnya, ada kaidah komutatif dan kaidah asosiatif. Nah, pada operasi perkalian matriks digunakan sistem lajur baris dan kolom. Bila matriks dikalikan dengan matriks akan menghasilkan matriks. Bila matriks dikalikan dengan vektor kolom akan menghasilkan vektor kolom. Dan bila vektor baris dikalikan dengan matriks menghasilkan vektor baris. Oke, selanjutnya ada transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu metode operasi matriks yang merubah elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom, ataupun bisa jadi sebaliknya. Oke, lanjut. Pada PPT selanjutnya dijelaskan determinan matriks. Mencari nilai determinan suatu matriks ada beberapa cara. Yang pertama ada metode perkalian silang dan ada metode faktorisasi. Sedangkan sifat dasar metode determinan adalah pertukaran baris dengan kolom tidak akan merubah nilai determinan. Pertukaran baris dengan baris tidak akan merubah nilai determinan, tetapi hanya tanda nilai bilangan saja yang berubah.